Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ke-16. Bagaimana Allah menciptakan para malaikat? Jawabannya, Allah telah menciptakan semua malaikat menjadi roh, tidak dapat mati, kudus, dilengkapi pengetahuan istimewa, dan kekuatan yang amat besar untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memegahkan namanya. Hanya mereka dapat mengalami perubahan. Jawaban tersebut dapat kita baca dari Kolose pasal 1 ayat 16, Mazmur 104 ayat 4, Matius 22 ayat 30, Matius 25 ayat 31, 2 Samuel 14 ayat 17, Matius 24 ayat 36, 2 Tesalonika 1 ayat 7, Mazmur 103 ayat 20 sampai 21, dan 2 Petrus 2 ayat 4. Dari pengajaran Alkitab tersebut, kita mengetahui ada dua kelompok malaikat. Yang pertama, malaikat terpilih yang sepenuhnya melayani Tuhan Allah menurut ketetapan keputusan kehendaknya. Kedua, malaikat yang jatuh, yang dihukum Tuhan dan menanti hukuman kekal. Malaikat yang melayani Tuhan, baik kerubim, serafim, maupun yang ikut berbagian dalam menyampaikan firman Tuhan, dan bahkan mendampingi hamba-hamba Tuhan di dalam menjalankan misi Allah di atas bumi. Dalam kaitannya dengan kehadiran Anak Allah yang inkarnasi, malaikat terpilih memberitakan kabar kelahiran Yesus kepada para gembala. Para malaikat juga memberikan pengertian dan bahkan penjelasan kepada Yusuf dan Maria, baik melalui mimpi maupun penglihatan. Begitu juga ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Para malaikat melayaninya setelah Kristus menang atas pencobaan. Para malaikat juga menyatakan pelayanannya baik dalam perjanjian lama terhadap apa yang ada di dalam sejarah, khususnya di dalam hubungannya dengan hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mengetahui dan hadir adanya malaikat, seperti kehadiran dua malaikat yang menjumpai Abraham, malaikat yang turun naik ke surga dalam penglihatan mimpi dari Yakub, serta juga malaikat yang memuji-muji Tuhan yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Banyak hal yang bisa kita perhatikan dari Alkitab mengenai peran malaikat di dalam menjalankan misi Allah di atas bumi yang bersama-sama dengan hamba-hambanya. Bahkan para malaikat juga bersuka cita di surga ketika ada satu orang yang beroleh keselamatan berdasarkan anugerah Allah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Para malaikat juga menjagai hamba-hambanya yang melayani Tuhan dan ikut serta di dalam peperangan dengan malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh ialah Lucifer, yang namanya disebut pemberontak atau dipanggil iblis atau Satan. Malaikat yang jatuh bukan hanya satu malaikat saja, tetapi ada sepertiga malaikat dan dijatuhkan ke atas bumi ini. Malaikat yang jatuh ini mencobai, mengganggu, bahkan menyamar menjadi malaikat terang.
sesekali menjadi tujuan dari sesembahan dari manusia berdosa, para malaikat ini melakukan hal-hal yang buruk karena memang adalah malaikat yang jatuh. Di dalam Alkitab ada nama-nama malaikat yang sering kita kenal. Malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan malaikat-malaikat yang berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Itulah keberadaan malaikat. Khusus malaikat yang jatuh, iblis dan para pengikutnya telah disediakan api neraka. Sementara finalitas hukuman belum terjadi, malaikat yang jatuh ini menguasai wilayah teritorial, berada di tempat-tempat yang menjadi sasaran sesembahan manusia, dan bahkan melakukan hal-hal yang supranatural, tetapi sebenarnya adalah kejahatan. Melakukan hal-hal yang memberontak kepada Allah. Bahkan memutarbalikkan kebenaran firman, dan tentunya atas seizin Tuhan dapat menggocoh umat Tuhan, mengganggu hamba-hamba Tuhan. Seperti yang dilakukan terhadap Ayub, atau mengganggu pelayanan Rasul Paulus, bahkan mencobai Tuhan Yesus, serta bisa merasuki manusia dengan segala upaya untuk merusak, membuat kejahatan, seperti menguasai satu orang menjadi gila atau kerasukan, seperti orang gila yang dirasuk oleh roh-roh jahat sebanyak 1 legion, dan itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Kiranya pengajaran tentang malaikat ini bermanfaat untuk kita mengerti bahwa selain manusia, ada malaikat yang terpilih, ada malaikat yang jatuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.